Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja termasuk di dalamnya mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika menjelang pemilihan umum, gegap gempita masing-masing diri yang dibakal calonkan menjadi presiden turun gunung, mendatangi sejumlah ulama, mendatangi tokoh-tokoh agama, menyapa warga negara, bahkan tak sekedar menyapa, ada yang menyulap brand atau merek tertentu dari beras menjadi brand partai politik, dan foto-foto dari diri bakal calon eksekutif tak terkecuali bakal calon legislatif. Pemandangan 5 tahunan seperti ini seolah dianggap wajar oleh anak bangsa. Tentu saja dikritisi oleh sejumlah kecil anak bangsa yang belajar beriman sekaligus berilmu pengetahuan, sehingga kecerdasannya mengemuka dibanding dengan orang-orang awam dan yang sangat bersahwat pada kedudukan. Karena itu, secuil hikmah atau sedebu hikmah, marilah kita rawat. Namun hikmah itu ada dua. Hikmah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan hikmah semata-mata dunia. Dengan pernik-pernik syahwat, harta benda, dan tahta. Hari ini, mari kita meneruskan data yang kami kemas dalam Sabdana, karya sastra yang ke-17.197 tentang aku, kamu, kita, bagian kedua. Aku adalah kamu, bisa mewakili diri kita. Aku adalah kamu, bisa mewakili kewajiban berbangsa. Aku adalah kamu, bisa mewakili kewajiban bernegara. Aku adalah kamu, bisa mewakili rumah tangga. Aku adalah kamu, bisa mewakili hak bernegara. Aku adalah kamu, bisa mewakili hak berbangsa. Aku, kamu, dan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kampung Celeket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 9 Juni tahun 2023. Tema aku, kamu, dan kita, atau aku, kamu, kita,
kami persembahkan di bulan Pancasila, di mana bulan Juni, bahkan lebih tepatnya 1 Juni 1945, Pancasila yang digali oleh Soekarno atau Bung Karno mendapatkan gayung bersambut dari anggota BPUPK dan sampai mengerucut panitia 8, panitia 9 dan tuntas di tangan PPKI. Sehingga embrio Pancasila 1 Juni 1945 yang belum sempurna di 22 Juni 1945 dengan Piagam Jakarta dan paripurna 18 Agustus 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika menjelang pemilu, secara ideal aku, kamu, kita, yang tentu saja aku, kamu menjadi kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan pengakuan tulus, insya Allah dari Empu Tantular dalam karya sastranya. Jadi kalau dulu awal kami menyampaikan sabdana, bahkan di pertengahan 4 tahun ditambah sekarang 1 tahun sedang berjalan, ya 1 tahun lebih, kami mendapatkan kritik untuk apa karya sastra. Kami sebagai penulis karya sastra setidaknya ingin mewarisi sekaligus mewariskan susastra Indonesia yang tentu saja tidak bisa menghindari dari bahasa ibu, juga bahasa yang diambil dari kata-kata asing yang sudah menjadi tradisi di dalam karya ilmiah. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai di 17.000 lebih ini kami pun mengumpulkan data, berusaha menganalisis setidaknya sementara lewat kanal hikmatologi, dan sedang kami tulis hikmatologi dan hikmatokrasi. Harapannya tentu saja menjadi buku yang bisa dipakai sebagai salah satu referensi untuk masyarakat bangsa Indonesia, bahkan boleh jadi dunia. Mari kita kembali ke aku, kamu, kita bagian kedua. Ketika pemilihan umum, aku seolah-olah, terutama bagi yang merasa optimis nanti menjadi presiden, aku belum menjadi kita. Aku belum menjadi kamu, tetapi aku lebih pada ego yang mengemuka. Tidak mengapa, sebagai kesatria tangguh, anak bangsa merasa aku adalah aku. Namun, bangsa besar Indonesia ini ketika dibangun dulu adalah aku adalah kamu, bisa mewakili diri kita. Jadi aku bukan aku, sang ego diri, tetapi aku adalah kamu.
di mana aku harus bisa mengenali kamu, di mana aku harus bisa mewujud menjadi kamu, sehingga pada gilirannya ketika aku berjalan bersama kamu, di saat aku bersama kamu, maka sesungguhnya mewakili diri kita. Aku, kamu menjadi kita. Ketika menjadi kita, maka aku adalah kamu bisa mewakili kewajiban berbangsa. Jadi ketika seseorang menapakkan kakinya kemudian berkarya, maka karyanya yang boleh jadi awalnya sendirian, maka karya ini harus bisa dirasakan oleh kamu. Kamu yang ada di sana, karena kamu adalah saudaraku. Kamu yang ada di jauh sana, antar negara bangsa, karena engkau adalah saudaraku. Karena itulah, khususnya dalam berbangsa Indonesia, maka aku adalah kamu yang bisa mewakili dalam kewajiban bernegara. Sekaligus aku adalah kamu yang bisa mewakili dalam kewajiban bernegara. Berbangsa, bernegara tanpa aku. Boleh jadi saudaraku menjadi eksekutif, boleh jadi saudaraku menjadi legislatif, boleh jadi saudaraku menjadi anggota yudikatif, boleh jadi kita seperti kami, sekedar rakyat biasa, tetapi berupaya optimal untuk aku menjadi kamu dan aku, kamu menjadi kita. Karena aku, kamu, dan kita bisa mewakili rumah tangga. Rumah tangga siapakah? Itu rumah tangga private, rumah tangga pribadi, yakni ibu, bapak, anak, namun juga rumah tangga yang menjadi miniatur berbangsa dan bernegara. Jika setiap aku dan kamu menjadi kita, membentuk rumah tangga normal wajar, karena ada orang yang kawin tidak wajar. Namun kalau nikah itu nyaris pasti wajar karena berdasarkan agama dan kepercayaan yang diabsahkan di Indonesia, maka aku adalah kamu yang berupaya untuk bisa memenuhi hak aku, sehingga hak kamu menjadi hak kita dalam berbangsa. Hak kamu, hak aku, hak kita menjadi hak dalam bernegara. Karena itu ketika dikatakan kedaulatan, maka kedaulatan negara sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat yang benar-benar merdeka. Karena kedaulatan rakyat merdeka, maka sungguh indah visi Indonesia merdeka, bahwa penjajahan harus dihapuskan di seluruh dunia demi terwujudnya keadilan yang berperi kemanusiaan. Karena itulah aku di mana saja, kamu di mana saja, niscaya menjadi kita bangsa Indonesia. Karena kita, kalau toh harus bersaing dalam kontestasi pemilihan umum 2024, maka bersainglah sejak sedini mungkin. Bukan sekedar dengan prestasi, apalagi prestise, tetapi dengan
rencana strategis bersama tim yang solid. Karena itu jangan berlama-lama, baik individu yang dicalonkan maupun partai-partai yang mencalonkan, untuk secepatnya memilih bakal calon wakil presiden. Dan kami memiliki pemikiran ada bakal calon presiden dan wakil presiden, dan ada bakal calon tim kementerian. Supaya ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih, maka calon-calon menteri sudah tersedia. Dan calon-calon menteri yang tersedia pantang, niscaya pantang untuk diganti sewaktu-waktu atas dasar suka tidak suka. Karena itulah Presiden 2024 yang akan datang bersama wakil presiden dan tim kementeriannya niscaya lebih baik dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Masa-masa sebelumnya harus diakui ada kebaikannya. Namun mengevaluasi, melangkah yang lebih pasti, yang lebih terarah dalam rencana strategis yang dahulunya bernama garis-garis besar haluan negara. Di masa Orde Lama, amanat penderitaan rakyat melalui doktrin revolusi. Maka di tahun 2024 nantinya niscaya ada rencana strategis nasional berjangka 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, 20 tahunan, 25 tahunan, bahkan rencana strategis boleh jadi sampai dengan 50 tahun yang akan datang. Dan setiap datang pemimpin yang baru 5 tahun sekali, atau boleh jadi terulang 2 kali seseorang bersama timnya itu, maka meneruskan sembari mengevaluasi rencana strategis menjadi program yang implementatif adalah keniscayaan. Jadi kepemimpinan nasional sekali lagi misinya adalah melindungi tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul terejawantah, tercapai untuk diwujudkan dalam aksi, dalam perilaku secara berkesinambungan. Dan niscaya diajarkan kepada masyarakat bangsa ini bahwa betapapun karya itu monumental kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Karena sebagai bangsa, sebagai negara yang berkedaulatan, negara kesatuan Republik Indonesia, maka sejak Bung Karno sampai siapapun pemimpin yang akan datang sampai dengan hari kiamat kelak, satu dengan yang lainnya saling memberi kontribusi, tidak saling menista karena kekurangan, apalagi dendam kesumat karena pernah merasa dirinya diletakkan dalam permusuhan. Jika memang merasa diletakkan sebagai musuh, panjatkanlah doa setiap malam. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa,
Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, yang salah kepada kami sudah kami maafkan. Karena itu ya Allah Tuhan yang Maha Esa, berikanlah ampun kepada mereka. Bangsa yang dewasa, katanya luhur budi, pantang memiliki hati pendengki. Apalagi permusuhan sesama anak bangsa sendiri. Apalagi saling menista karena nasab, karena asal usulnya. Siapapun yang lahir di bumi Indonesia adalah warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur agama, nilai luhur kepercayaan, dan nilai luhur Pancasila. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih segala dukungannya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin.